Inilah hutan, tempat beragam jenis flora dan fauna tumbuh dan berkembang biak. Tapi itu dulu, sebelum terjadi alih fungsi hutan menjadi kebun sawit seperti sekarang. Sudah lebih dari sepekan banjir besar melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hampir 1.000 orang tewas akibat bencana tersebut. Ribuan orang terluka, dan puluhan ribu bangunan serta infrastruktur rusak parah. Menurut para ahli, faktor penyebab bencana banjir di Sumatera tidaklah semata dipicu oleh siklon tropis Senyar, melainkan kombinasi antara faktor alam dan ulah manusia. Peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo bilang, cuaca ekstrim yang terjadi hanyalah pemicu awal, tetapi dampak banjir bandang sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu. Pemerintah melalui Menteri Kehutanan mengklaim kalau laju deforestasi di 3 provinsi sepanjang tahun 2024 hingga September 2025 menurun dibandingkan periode 2023-2024. Namun, berkurangnya luas hutan tetap terjadi. Di Aceh misalnya, berdasarkan data Map Biomas Indonesia, luas hutan dalam 1 dekade terakhir berkurang dari 3,41 juta hektar menjadi 3,39 juta hektar. Sementara di Sumatera Barat, luas hutan berkurang dari 2,42 juta hektar menjadi 2,40 juta hektar. Di sisi lain, merujuk pada data Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan jumlah perkebunan kelapa sawit yang signifikan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan atau Madani Berkelanjutan menunjukkan kalau perkebunan sawit menjadi salah satu kontributor utama hilangnya hutan alam di Indonesia. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut, apa itu katanya apa? Membahayakan, apa itu, deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya, itu adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit adalah pohon. Memang betul, sawit itu pohon. Tapi keberadaan perkebunan sawit tidak bisa menggantikan fungsi pohon di hutan. Kenapa? Karena perkebunan sawit merupakan tanaman monokultur yang terdiri dari satu jenis tanaman saja. Sedangkan pohon di hutan beragam jenisnya dan kaya akan keanekaragaman hayati. Melansir dari National Geographic, Wong Elin menjelaskan dalam sebuah tulisan di Malaysia Kini, bahwa perkebunan kelapa sawit tidak dapat tergolong dalam kategori hutan rimba, atau lebih tepatnya hutan, karena perkebunan tersebut dari tanaman monokultur. Artinya, lahan kelapa sawit itu hanya terdiri atas satu jenis tanaman, yang jumlahnya banyak di suatu area pada waktu yang sama. Studi terbaru menunjukkan konversi hutan ke sawit meruntuhkan fungsi ekologi. Perkebunan sawit akan menghilangkan sumber pakan alami satwa, dan gagal mempertahankan keanekaragaman hutan. Akibatnya, banyak flora dan fauna yang akan hilang atau punah karena kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, mengubah hutan menjadi kebun sawit juga mengubah kondisi hidrologi hutan. Misalnya saja, saat masih menjadi hutan, apabila terjadi hujan, tetesan air tidak akan langsung jatuh mengenai permukaan tanah, tetapi akan terpecah di atas lantai hutan, atau biasa dikenal dengan istilah serasah, yang berfungsi untuk memperlambat dan menahan air, sehingga air tidak langsung jatuh ke tanah dalam kecepatan tinggi. Tetapi setelah berubah menjadi perkebunan sawit, keberadaan serasah tidak ada lagi, karena serasah hanya dapat terbentuk di dalam ekosistem yang beragam. Belum lagi,
akar tanaman sawit yang dangkal dan terbatas. Akibatnya, tetesan air akan langsung menyentuh tanah, sehingga berpotensi menimbulkan erosi dan tanah longsor 3,5 kali lebih besar dibandingkan hutan. Pohon sawit memang bisa menyerap air, bahkan jumlah air yang diserap dari tanah lebih banyak. Tetapi keberadaan kebun sawit justru berdampak pada bobot isi tanah, yakni perbandingan bobot dan volume tanah. Bobot isi tanah kebun sawit adalah 1,34 gram cm per kubik di kedalaman 0 hingga 30 cm dan 1,42 gram cm per kubik di kedalaman 30 hingga 60 cm. Angka ini lebih tinggi ketimbang nilai umum bobot isi tanah liat atau lempung di angka 0,95 hingga 1,2 gram cm per kubik. Buruknya, semakin tinggi nilai bobot isi, tanah makin padat sehingga menyulitkan air masuk. Penyerapan air yang terganggu ini berpotensi menghambat peredaran air dalam tanah. Perbedaan mendasar lainnya adalah apabila hutan ditebang dan diganti sawit, maka ekosistemnya akan runtuh. Alhasil, suhu jadi lebih panas karena kehilangan kanopi hutan yang dapat melindungi langsung dari sinar matahari. Tidak heran kalau sedang berada di kebun sawit, panas matahari terasa menusuk badan. Meski sawit tetap menyerap karbon, kapasitas jauh di bawah hutan tropis yang mampu menyimpan 200 hingga 400 ton per hektar. Sementara sawit hanya sekitar 40 hingga 80 ton per hektar. Lahan sawit yang monokultur dan hutan alam jelas memiliki perbedaan yang sangat tegas. Meski dikelola secara berkelanjutan, lahan sawit yang miskin flora dan fauna jelas tidak dapat menandingi keberadaan hutan alam. Itulah yang disampaikan Fiona McAlpin dari The Borneo Project. Bencana banjir di Sumatera sudah sepatutnya membuka mata pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi deforestasi. Kerusakan ekosistem akibat dosa ekologis di hulu daerah aliran sungai, perambahan dan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta illegal logging harus ditindak tegas. Jangan sampai kerugian ekonomi yang diprediksi mencapai 68,67 triliun rupiah kembali terjadi akibat kebijakan serampangan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.